Beberapa hari ini di Taiwan hujan deras dan mulut itu pinginnya tuh ngemil aja. Di sini saya sedang ke pasar untuk membeli bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk membuat cemilan. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Sri Lestari. Halo teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, saya membuat cemilan jadul tapi sangat disukai hingga saat ini. Bahannya sangat simpel. Gunakan tepung beberapa sendok, sesuaikan seberapa banyak teman-teman akan membuatnya. Dan saya juga menggunakan santan kara yang kecil satu bungkus saja. Masukkan gula secukupnya juga, karena rasa kemanisannya sesuaikan selera masing-masing. Masukkan air secukupnya juga. Tak perlu ditakar ya teman-teman, karena ini saya tuh dengan rasa kira-kira saja dan campur menjadi satu. Tidak lupa ya, tambahkan sedikit garam agar tambah gurih. Kemudian masak di api yang kecil. Diaduk-aduk biar tidak gosong ya teman-teman. Apalagi saya kalau masak sesuatu yang sedikit gosong, saya udah nggak selera makan. Dan ini sudah selesai diangkat. Begini teksturnya ya teman-teman. Saya tidak begitu lihai, tapi hasilnya enak. Ini saya tadi beli pisang yang sudah matang. Karena pisang ini kalau tidak dalu nggak manis ya teman-teman, rasanya sepet. Kemudian dikupas seperti ini. Dan gunakan pisangnya juga secukupnya aja. Lalu dipotong ya teman-teman. Ini saya motongnya terlalu besar, tapi nggak apa-apa. Teman-teman kalau bisa ini dipotong menjadi 4. Jadi waktu dibungkusnya tidak sulit. Setelah dipotong, saya akan memberitahu teman-teman, tadi saya menggunakan tepung beras Rosben. Ini saya beli di warung Vietnam, harganya 65, sudah naik teman-teman. Yang biasanya cuma 50, sekarang 65. Dan ini daun, tadi saya ke pasar beli daunnya tidak terlalu besar, maksudnya tidak terlalu panjang gitu ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini nanti saya akan lap bersih, cuci bersih, kemudian akan saya kukus. Dan ini saya akan mulai membungkusnya ya teman-teman. Ambil 1 sendok lah, 1 sendok, kemudian lihatlah seperti di video. Mungkin teman-teman juga punya cara sendiri yang lebih enak. Saya orangnya tidak pintar, tidak pandai untuk membungkus-bungkus. Lihat saja di video ya teman-teman. Yang penting hasilnya itu enak, gurih. Saya cara membungkusnya seperti ini saja. Pokoknya saya kalau bikin cemilan tidak begitu rapi, tidak begitu cantik, tapi saya yakin rasanya enak. Dan ini saya ulangi sekali lagi, tuh kan teman-teman, pisangnya terlalu besar. Jadi saat bungkusnya itu agak repot. Kenapa saya motongnya terlalu besar? Karena saya lebih suka yang dalamnya itu, yang pisangnya itu saat digigit terasa. Ada tekstur pisangnya yang lebih banyak. Nah, seperti ini aja saya membungkusnya. Kalau teman-teman, aku yakin pasti lebih bisa rapi. Dan ini sudah selesai, waktunya dikukus. Kukus 20 atau sampai 25 menit. Dan ini sudah matang ya teman-teman, baunya wangi. Oh ya teman-teman, jangan lupa kalau tadi waktu ngaduk adonan, masak adonannya, kasih daun pandan. Tadi saya lupa, ada tapi lupa, nggak apa-apa. Dan ini sudah matang ya teman-teman, wangi sih karena pisangnya, terus dibungkus daun pisang.
nanti kita akan lihat hasilnya. Dan ini saya buka satu, hasilnya tidak terlalu keras. Ini pas banget selera saya, lentur gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau yang agak keras ya enggak apa-apa, tapi saya lebih suka yang lentur. Ini saya ada buah juga. Ini adalah takjil ya teman-teman. Biasanya teman-teman juga kalau bulan puasa juga bikin takjil seperti ini. Dan lanjut ya teman-teman, setelah itu saya juga mau ke pasar lagi. Tadi ke pasar saya lupa beli sesuatu, dan setelah membuat apa tadi kue pisang Lambang Sari ya tepatnya, saya ke pasar lagi mau beli sesuatu. Tapi sambil lihat-lihat dulu teman-teman, cuci mata ya. Dan jangan lupa yang baru ketemu dengan channel Sri Lestari, dukungannya like, comment, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video selanjutnya. Seperti biasa ya teman-teman, kalau pasar itu rame dan banyak banget yang ingin kita beli. Tapi harus tahan sedikit. Jangan selalu kalau ke pasar beli ini itu. Oh iya teman-teman, tadi cara saya membuat lambang sari sangat mudah dan simpel, tapi rasanya enak banget. Saya nggak nyangka kalau saya bisa bikin ya, karena saya kalau bikin cemilan itu pasti ada 90% tuh gagal. Hari ini dan beberapa hari ini, seperti yang teman-teman lihat yang sudah melihat channel saya, ada beberapa cemilan ya, jajanan jadul itu hasilnya cantik dan itu rasanya juga enak banget. Nah teman-teman, sekian dulu ya video saya hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Sekali lagi jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video berikutnya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Wassalamualaikum, see you di next video, bye bye.